Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Azahra dengan NIM C0 D022041. Di sini saya akan membacakan materi angsuran pajak mata kuliah akuntansi pajak dengan dosen pengampu Ibu Heriani, SE, MAK, CTT. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan yang pertama PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai BKP. Yang kedua PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dengan atau dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Perhitungan PPh pasal 25. Besar angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa tahunan. Pencatatan angsuran PPh pasal 25. Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pembebanan akhir tahun dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Yang kedua, pembebanan langsung dicatat sebagai beban pajak kini. Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Selanjutnya ada mekanisme pengkreditan pajak. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.